Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Cahaya haus darah melintasi di mata Tanyun dan kakinya terbanting ke tanah. Saat tanah retak, Tanyun muncul di samping Fang Wei seperti panah yang tajam, mengangkat telapak tangan kanannya dan berkedut seperti kilat. Ledakan. Dengan suara keras, Fang Wei yang berada di peringkat ke-10 ranah Kaisar Agung, seluruh kepalanya diledakkan oleh Tanyun. Darah dan tulang yang patah berceceran di mana-mana, dan mayat tanpa kepala itu turun seperti bola meriam, menghancurkan meja perjamuan. Melihat pemandangan ini, puluhan juta penguasa kota di bawah ranah Kaisar Agung, mereka tampak ngeri dan berseru. Orang ini sangat kuat, sehingga dia benar-benar menghabisi kepala pelayan Fang hanya dengan satu gerakan. Fang Rulong gemetar karena marah ketika semua suara penguasa kota terdengar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pada hari pernikahannya, seseorang akan berani mengacaukan situasi. Aku terlalu marah. Fang Rulong meraung seperti guntur. Pada saat ini, Ouyang Qianqian dan Xia Hushuan mau tidak mau mengangkat cadar mereka, memperlihatkan dua wajah yang menakjubkan. Pada saat ini, wajah Xia Hushuan penuh dengan kemarahan. Di sisi lain, melihat Ouyang Qianqian, kilatan kegembiraan melintas di mata merahnya yang cerah. Dia tidak mengenali Tanyun. Alasan mengapa dia bahagia adalah karena seseorang datang untuk membuat masalah. Dia berdoa dalam hatinya agar lelaki tua yang tidak dikenal di hadapannya dapat memamerkan keahliannya dan akan lebih baik untuk menunda pernikahan. Dengan cara yang sama, Ouyang Duantian tampak marah di wajahnya, tetapi pada kenyataannya, dia bahagia di hatinya. Fang Rulong melayang ke udara, menatap puluhan juta penguasa kota, menggertakkan giginya dan berkata, kecuali dua ayah mertua Kaisar Abadi ini, penguasa kota lain patuhi perintah dan habisi dia demi Kaisar Abadi ini. Bawahan patuh. Puluhan juta penguasa kota, meskipun mereka takut pada Tanyun, mereka tidak berani melanggar perintah. Sekelompok semut masih ingin menghabisiku. Tanyun tertawa. Hari ini aku ingin menghabisi kalian semua. Langkah Dewa Hongmeng. Tanyun seperti hantu, melayang di udara rendah dengan kecepatan ekstrim, dan tinjunya sering meledakkan penguasa kota. Dalam suara yang tumpul, kepala penguasa kota yang terkenal hancur seperti semangka, dan mayat tanpa kepala jatuh di kursi. Dengan suara retakan tulang yang jelas, dada seseorang penguasa kota yang terkenal ditiup oleh Tanyun, dan seluruh tubuhnya pecah. Dalam kabut darah, potongan-potongan mayat jatuh di alun-alun. Hanya dalam waktu 3 napas singkat, ribuan penguasa kota telah jatuh. Menghadapi adegan ini, para penguasa kota tanpa sadar menghentikan tubuh mereka dan menggigil. Apa yang kalian lakukan? Fang Rulong meraung. Habisi dia untuk Kaisar Abadi ini. Semua penguasa kota meraung keras, menahan rasa takut di hati mereka, dan menuju Tanyun seperti ngengat ke api. Tanyun seperti seorang pencekik. Setiap pukulan, setiap tendangan menuai kehidupan yang segar. Setelah beberapa saat, puluhan ribu penguasa kota jatuh dan Tanyun sudah berlumuran darah. Bau darah yang kuat menyelimuti alun-alun, membuatnya tampak menjijikan. Setelah beberapa saat, Tanyun tidak dapat mengingat berapa banyak orang yang dia habisi, dan secara kasar memperkirakan bahwa dia menghabisi setidaknya 80.000 penguasa kota. Kaisar Abadi tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, kalian berhenti. Segera, puluhan juta penguasa kota berdiri di kehampaan. Tanyun berdiri di udara, mengibaskan darah dari tubuhnya, dan menatap Fang Rulong dengan senyum. Orang tua, siapa kamu? Fang Rulong berkata dengan tajam. Apa yang terjadi dengan alam rahasia 9 surga? Mungkinkah kamu yang menghabisi Kaisar Penglai? Tanyun menatap Fang Rulong dan berkata dengan acuh tak acuh. Karena kamu ingin tahu, maka aku tidak keberatan. Aku akan memberitahumu segalanya. Dengarkan. Tanyun berkata dengan nada mendominasi. Aku Tanyun yang ingin kamu habisi. Setelah berbicara, Tanyun merobek janggut di wajahnya. Dan segera, kerutan di wajahnya dengan cepat memudar, memperlihatkan wajah yang tampan, dan berkata dengan senyum jahat. Mata air abadi di alam rahasia telah dijarah olehku. Adapun Kaisar Penglai, aku juga yang menghabisinya.
Begitu kata-kata ini keluar, semua penguasa kota memicu badai di hati mereka. Mereka semua telah berpartisipasi dalam pengejaran Tan Yun selama hampir 100 tahun. Tetapi berita yang mereka dapatkan adalah bahwa Tan Yun hanya di ranah kaisar raja. Bagaimana dia bisa dipromosikan ke peringkat kedua ranah kaisar agung dalam waktu sesingkat itu? Dan kekuatannya sangat menakutkan. Ouyang kian-kian menatap Tan Yun dengan air mata di matanya yang indah. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, menjulurkan satu jari, menunjuk ke Ouyang Kian-Kian, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ouyang Kian-Kian, aku akan menghabisimu hari ini." Dan kamu, Tan Yun dengan marah menunjuk ke arah Ouyang Duantian. Kemudian, melihat sekeliling semua orang, dia berkata dengan keras, "Dan kamu, kalian semua akan mati." Bagaimanapun, Tan Yun menggunakan tekanan yang luar biasa. Ledakan dalam keruntuhan langit. Tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak menjadi 4.000 kaki yang sangat besar. Dalam satu pemikiran, pedang pembantai Dewa Hongmeng terbang keluar dari alisnya dan berubah menjadi raksasa 3.000 kaki. Melihat Tan Yun yang seperti gunung, puluhan juta penguasa kota berteriak ngeri. Siapa dia? Mengapa tubuhnya bisa menjadi begitu besar? Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, "Tentu saja, aku yang akan menghabisi kalian." Dengan ledakan keras, Tan Yun melangkah keluar dan memaksa ratusan penguasa kota yang berada di ranah kaisar raja mati tanpa meninggalkan tulang. Begitu Tan Yun mengayunkan pedangnya, ratusan penguasa kota ditelan oleh pedang raksasa dan hancur berkeping-keping. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun sangat menakutkan saat ini. Dia bergegas ke arah kerumunan dalam kehampaan dengan pedangnya, mengayunkan pedangnya dengan panik dan mulai menghabisi. Dalam beberapa napas, puluhan ribu penguasa kota mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Fitur wajah Fang Rulong dipelintir, dan dia meraung. "Semua penguasa kota di bawah tingkat ke-11 ranah kaisar agung, kalian cepat mundur, kalian bukan lawannya. Kecuali dua ayah mertua kaisar abadi ini, semua penguasa kota tingkat 11 dan tingkat 12 ranah kaisar agung, serang Tan Yun untuk kaisar abadi ini." Mengikuti perintah Fang Rulong, puluhan juta penguasa kota terbang keluar dari alun-alun satu demi satu, menyaksikan pertarungan berikutnya di alun-alun dari kejauhan. Pada saat ini, 3.600 penguasa kota di tingkat ke-11 ranah kaisar agung berkedip-kedip dari kehampaan. Mereka mengepung Tan Yun. 4 sosok melintas kekosongan dan muncul di depan Tan Yun. 4 penguasa kota tingkat ke-12 ranah kaisar agung adalah Mo Changkong, Suang Lingyun, Sang Guan Sui, dan Li Ting. "Suamiku, apakah kita perlu mengambil tindakan sekarang?" Pada saat ini, suara khawatir Shen Subing terdengar di benak Tan Yun. Tan Yun berkata kepada semua orang di dalam pagoda Ling Xiao, "Di antara kalian, hanya Subing, Shenji, Yingying, dan Wu Xing Sangsen yang merupakan lawan dari ranah kaisar agung tingkat ke-12. Selain 4 penguasa kota di depanku, yang di tingkat ke-12, ada juga Ouyang Duantian, serta Xia Hushu di kursi atas. Total ada 6, ditambah anjing seperti Fang Rulong. Ada 7 orang di ranah kaisar agung tingkat ke-12. Jadi, sekarang kalian tidak bisa bergerak. Setelah aku menghabisi setidaknya 2 orang, kalian akan bergerak pada saat itu. Kalian harus ingat bahwa tidak seorang pun dari kalian harus mengambil tindakan terhadap Fang Rulong. Ketika orang ini peringkat ke-11 dari ranah kaisar agung, dia tidak takut dengan kekuatan peringkat ke-12 ranah kaisar agung. Sekarang dia telah di tingkat ke-12, dia akan menjadi saingan terbesar kita. Ketika saatnya tiba, Fang Rulong serahkan saja padaku." Tepat ketika Tan Yun mentransmisikan suaranya, Mo Changkong menghadap 3 penguasa kota lainnya, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tidak perlu bagi kalian bertiga untuk melakukan apapun. Aku secara pribadi akan menghabisi Tan Yun." Setelah itu, Mo Changkong menatap Tan Yun dengan air mata di matanya dan berkata dengan tegas, "Dasar bajingan, telah menghabisi saudara kedua dan saudara ketiga, serta anakku. Hari ini, aku ingin kamu ditangkap hidup-hidup dan diserahkan kepada Kaisar Abadi." Di hati Mo Changkong, Tan Yun hanyalah peringkat kedua ranah Kaisar Agung. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan pernah lebih kuat dari dirinya sendiri. Mata Tan Yun menunjukkan permusuhan yang kuat. "Berhentilah bicara omong kosong. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah." Mo Changkong mengeluarkan suara keras, dan kekuatan Kaisar Kematian Agung melonjak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, tubuh Mo Changkong melonjak menjadi 300 kaki. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu.
Teknik itu diturunkan dari leluhurmu. Aku yang memberikan leluhurmu untuk mempraktikannya. Kamu menggunakannya sekarang untuk berurusan denganku. Ini sungguh konyol. Leluhurmu yang merupakan orang pertama yang mengkhianatiku dan menundukkan kepalanya kepada Xingtian Supreme dan Xiyuan Supreme. Begitu Tan Yun mengatakan ini, semua orang terkejut. Sebagai penguasa kota, mereka masih tahu bahwa setelah jatuhnya Hongmeng Supreme, Muzan memang orang pertama yang mengkhianati Hongmeng Supreme. Dan apa yang Tan Yun katakan, mungkinkah Tan Yun adalah Hongmeng Supreme? Tapi bagaimana ini mungkin? Bukankah Hongmeng Supreme sudah lama mati? Pada saat ini, Xia Hushu yang duduk di kursi menatap pedang 3.000 kaki di tangan Tan Yun. Dia berdiri gemetar, menatap Fang Rulong, dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Kaisar Abadi, bawahan ingat bahwa pedang dewa di tangan Tan Yun adalah pedang pembantai Dewa Hongmeng yang digunakan oleh Tuan Hongmeng Supreme di masa lalu. Juga, alasan mengapa tubuh Tan Yun bisa melambung hingga 4.000 kaki seharusnya adalah tubuh tirani Hongmeng yang tercatat dalam buku-buku kuno." Begitu kata-kata ini keluar, Fang Rulong menggigil dan menatap Tan Yun. "Kamu berbohong, Hongmeng Supreme sudah lama mati. Bahkan jika ada di tanganmu benar-benar pedang pembantai Dewa Hongmeng, bahkan jika kamu dapat menggunakan tubuh tirani Hongmeng, kamu paling-paling hanya mendapatkan warisannya. Kamu sama sekali bukan Hongmeng Supreme." Tan Yun tiba-tiba tertawa. "Fang Rulong, kau anjing, percaya atau tidak terserah padamu. Tapi sebelum aku melakukannya, biarkan aku memperkenalkan seseorang. Xiao Qing, cepat keluar." Ketika kekosongan itu seperti riak di air, Fang Ziqing yang mengenakan gaun biru dan topeng muncul entah dari mana di sisi Tan Yun. Dia memandang Fang Rulong dengan dingin dan dengan lembut melepas kerudungnya, memperlihatkan wajah yang menakjubkan. Hanya saja, ada goresan dangkal yang mengejutkan di wajahnya. "Fang Rulong, kamu seharusnya mengenali goresan di wajahku." Fang Ziqing menatap Fang Rulong. Fang Rulong mengerutkan kening. "Luka di wajahmu ditinggalkan olehku. Siapa kamu? Keluhan macam apa yang kamu miliki denganku?" Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Fang Ziqing. Fang Ziqing memandang puluhan juta penguasa kota dengan dingin. Lalu dia berkata, "Dulu, aku memelihara seekor anjing. Kemudian di bawah bimbingan kakak laki-lakiku Hongmeng Supreme, aku bertarung melawan orang-orang ranah Kaisar Agung tingkat ke-12 tanpa kekalahan. Dan secara pribadi, aku diangkat menjadi Kaisar Abadi oleh kakakku. Kakakku tidak sepenuhnya dihabisi oleh Xiyuan Supreme dan Xingtian Supreme. Karena arwah kakakku abadi, jadi kedua Supreme itu mengutuk kakakku untuk memasuki siklus reinkarnasi abadi yang sekarang adalah Tan Yun. Dan aku diancam oleh anjing yang telah aku besarkan sendiri. Binatang ini menodai dan menghabisi orang tuaku. Meskipun aku telah bereinkarnasi, aku masih memiliki goresan di wajah." Fang Ziqing berhenti, melirik penguasa kota, dan mengatakan kata demi kata, "Aku Fang Ziqing, mantan Kaisar Abadi Hongmeng ke-9. Begitu kata-kata ini keluar, puluhan juta penguasa kota di luar alun-alun memandang Fang Ziqing dan Tan Yun. Mereka gemetar ketakutan, dan wajah mereka memucat. "Omong kosong." Fang Rulong menyeringai. Fang Ziqing melirik Fang Rulong dan mencibir. "Apakah kamu tahu mengapa nama keluargamu Fang? Itu karena aku memberi ayahmu nama keluarga sebelum kamu lahir. Aku sekali lagi mengumumkan bahwa mulai sekarang, kamu tidak akan lagi bermarga Fang, dan kamu akan menjadi anjing liar tanpa nama keluarga sampai kamu mati." Fang Rulong tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, "Kamu jalang, aku tidak percaya kamu adalah Fang Ziqing." Fang Rulong melirik penguasa kota. Jangan tertipu olehnya dan Tan Yun. "Tuan Kaisar Abadi, kami tidak percaya." "Ya, kami tidak percaya bahwa Tan Yun adalah Hongmeng Supreme. Kami juga tidak percaya bahwa wanita di depan kami adalah mantan Kaisar Abadi ke-9. Dengan suara ketidakpercayaan dari para penguasa kota yang tertinggal di telinganya, Fang Ziqing melihat sekeliling pada semua orang. "Hari ini, sebelum kalian mati, aku akan membiarkan kalian semua mengerti siapa yang kamu kenal, siapa Fang Ziqing di masa lalu." Pada saat ini, seorang penguasa kota peringkat ke-11 ranah Kaisar Agung yang sedang mengepung Tan Yun. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Kaisar Abadi Fang Ziqing, kamu dulu diberikan pedang dewa oleh Hongmeng Supreme. Bukankah kamu mengaku sebagai Kaisar Abadi Fang Ziqing? Jika kamu memiliki kemampuan, tunjukkan pedang dewa dan gambaran ingatanmu." Semua penguasa kota tertawa. "Ya, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa mengeluarkannya."
Fang Ziqing mencibir, bibi merahnya sedikit terbuka, dan kemudian pedang dewa terbang keluar dari mulutnya dan melayang di depannya. Ketika semua orang melihat sosok pria muda dan gadis 6 tahun yang ada di dalam pedang dewa, para penguasa kota memandang Fang Ziqing dengan keterkejutan yang tak terkendali di mata mereka. Meskipun saat Fang Ziqing menjadi kaisar abadi mereka belum lahir, tetapi setelah mereka lahir, mereka telah melihat kemunculan takdir pertama pedang dewa. Fang Rulong mengepalkan tinjunya dengan erat dan meraung pada semua penguasa kota yang ketakutan. Bahkan jika Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hongming Supreme, namun Kaisar Abadi ini memberitahu bahwa era Hongming Supreme telah berlalu. Sekarang tuan kita adalah Xing Tian Supreme dan Xi Yuan Supreme. Tan Yun tertawa liar. Apakah benar sudah berakhir? Aku memberitahumu binatang kecil. Selama aku Tan Yun tidak mati, era Hongming Supreme masih ada. Oke guys, sampai sini dulu. Waduh, seru kali kan? Gimana tuh identitas Tan Yun aja udah dikasih tahu ya ke musuh-musuhnya, langsung kena mental ya. Ya udahlah, lihat aja ya Tan Yun kayak mana ngelawan kroco-kroco. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.